Kepala daerah terancam diberhentikan jika tidak mencegah terjadinya kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan. Hal ini ditegaskan Mendagri dalam Instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan Rabu kemarin. Pertanyaannya, apakah hal ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya kerumunan dan mengurangi potensi penularan COVID-19? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber kami malam hari ini. Sudah tersambung melalui sambungan telepon Bakhtiar Barudin, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selamat malam Pak Bakhtiar. Kemudian sudah tersambung juga melalui sambungan telepon Agus Pambagio, Analis Kebijakan Publik, dan juga Mas Ferry Amsari. Selamat malam. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, sambil menunggu sambungan dengan Wakil Bupati Bogor Pak Iwan Setiawan. Saya ke Pak Bakhtiar terlebih dahulu. Pak Bakhtiar, bagaimana latar belakangnya Pak sehingga keluar instruksi dari Mendagri tentang kepala daerah, bahkan mengatur tentang ancaman sanksi diberhentikan di sana jika tidak bisa mencegah terjadinya kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan? Ya, kalau kita baca secara cermat satu persatu ya, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Ini kan sebenarnya Pak Menteri Dalam Negeri mengingatkan kami yang kepala daerah. Kebetulan saya sekarang PJS Gubernur Kepulauan Riau. Jadi ini mengingatkan kewajiban kepala daerah. Jadi jangan lupa gini. Kalau seseorang sudah terpilih menjadi kepala daerah, maka berlaku ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sumpahnya kepala daerah itu adalah melaksanakan undang-undang. Ada janjinya, ada kewajibannya dari Undang-Undang 23 dan 14. Ada larangannya dan seterusnya. Kalau sudah menjadi kepala daerah. Nah, sebenarnya isi dari instruksi ini adalah mengingatkan kepala daerah untuk melaksanakan kewajibannya itu. Tidak lebih dari itu. Baik. Bagaimana cara pengenaan sanksinya, mulai dari sanksi yang ringan, teguran, sanksi yang sedang, sampai sanksi yang terberat itu pemberhentian, kembali pada mekanisme undang-undang. Ya, ini kan diadopsi di sini adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23 2014. Jadi ini sebenarnya adalah justru mengingatkan kepala daerah bahwa saat ini negara kita itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, maka sistem pemerintahan itu mestinya ibaratnya sedang perang nih. Saya misalnya Gubernur Kepulauan Riau, sekarang PJS Gubernur Kepulauan Riau, setiap hari warga saya ada yang meninggal. Jumlah yang meninggal sudah 125 orang. Ibaratnya kita sedang perang. Presiden sebagai panglima perang utama komandannya di Jakarta. Kita yang kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa, harus satu irama dalam bekerja berperang melawan COVID-19. Baik, pertanyaannya. Bayangkan saja negara sedang berperang melawan COVID, kalau kita ini kepala daerah mengambil jalan yang berbeda. Baik. Gitu. Baik. Itu maka hanya mengingatkan saja, artinya ada yang lupakah untuk menjalankan peran ini atau abai sehingga kemudian tampaknya harus dikeluarkan instruksi tersendiri dari Kementerian Dalam Negeri? Iya, faktanya memang demikian, Pak. Saya jadi gubernur di sini sejak tanggal 26 September 2020. Faktanya memang di lapangan itu aparatur itu belum satu irama gitu. Baik. Di tingkat nasional sudah mengerjakan banyak hal, misalnya instruksi Menteri Dalam Negeri melakukan refokus yang ada pelaksanaan di daerah. Dan bahkan memang di Tenggarai kita melihat fakta-faktanya, bahkan memang ada kepala daerah justru menghadiri kerumunan begitu. Makanya saya setuju kalau dilakukan penegakan hukum. Dalam situasi perang, Pak Bakhtiar, ada panglima, ada prajurit. Apakah instruksi dari panglima, artinya dari pemerintah pusat, sudah cukup clear bagi kepala daerah sejauh ini? Atau memang ada multitafsir di sana? Ada perbedaan interpretasi? Ada perbedaan perlakuan? Sebenarnya karena tidak melaksanakan tugasnya saja sebenarnya itu. Ada instruksi Menteri Dalam Negeri atau tidak ada instruksi Menteri Dalam Negeri, itu sudah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah dalam situasi seperti ini. Jangan lupa negara kita adalah negara kesatuan begitu. Jadi negara kita seperti ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, mestinya satu komando.
Jadi tidak bolehlah misalnya justru kepala daerahnya mengambil posisi yang berbeda dalam hal penanganan pandemi. Nah, maka di instruksi ini kan bunyinya yang awal adalah menganjurkan dan meminta para kepala daerah untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Bagaimana mungkin saya sebagai PJS Gubernur bisa diikuti oleh masyarakat kalau saya tidak bisa menjadi teladan? Pantun lama bunyinya adalah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau saya kepala daerah tidak mencontohkan, melakukan dan melaksanakan mematuhi protokol kesehatan, bagaimana mungkin rakyat kita daerah mematuhi itu? Inilah yang sedang diingatkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dalam hal kepala daerah memang tidak menjalankan kewajibannya menjadi teladan, justru mengambil posisi berbeda, justru menganjurkan kerumunan. Nah, justru memang harus ditertibkan. Kalau saya memang harus ditertibkan, harus ada sampel yang harus ditertibkan. Siapa yang menganjurkan kerumunan, Pak Baktiar? Siapa yang menganjurkan kerumunan? Iya, andai ada kepala daerah misalnya yang menganjurkan kerumunan dan menghadiri kerumunan-kerumunan yang bertolak belakang dengan upaya kita melawan pandemi COVID-19, nah justru memang harus diingatkan, harus ditegur, sampai kalau misalnya ditegur tidak juga berubah, ya tidak apa-apa kalau diberi sanksi yang lebih keras lagi. Tapi tentu prosedurnya tetap sesuai undang-undang. Baik, saya menyapa Pak Iwan sudah tergabung bersama kami. Oke, baik, masih ada masalah komunikasi. Saya ke Mas Agus. Mas Agus tadi sudah disampaikan bahwa ini situasinya perang, ini hanya dalam perspektif mengingatkan saja kepala daerah. Menurut Anda, instruksi Mendagri ini sudah tepatkah keluar sekarang atau justru terlambat? Gini kan, dari awal saya selalu katakan bahwa orang Indonesia itu cuek kalau tidak ada sanksinya. Nah, semua peraturan perundang-undangan yang ada sampai hari ini itu tidak ada sanksinya atau tidak dijalankan. Untuk kita khusus COVID itu ada Undang-Undang 6 tahun 2018, tapi itu kan secara umum. Nah, yang menjadi persoalan adalah perda. Ya, sanksi itu hanya boleh ada di undang-undang dan di perda. DKI sampai hari ini belum keluar perdanya. Jadi denda 50 juta itu dasarnya apa saya nggak tahu. Yang ada perdanya itu hanya di Jawa Timur. Nah, kalau itu tidak ada, muncullah seperti kemarin bagaimana? Ya tidak bisa ditindak, harusnya ditindakan yang melakukan pelanggaran berkerumun itu. Makanya keluarlah surat internal dari Kementerian Dalam Negeri untuk warganya, dalam hal ini adalah kepala daerah. Ya keluar ya harus, karena itu sangat berbahaya. Dan kita sudah pada keadaan, kan sudah emergency, semua force majeure dan sebagainya kan keluar keputusan Presiden nomor 12, itu kan sudah kuat bahwa ini keadaan berbahaya, tapi kan masyarakat cuek karena tidak ada sanksinya. Saya sudah teriak sejak Maret, tapi terus ya sekarang karena sudah gawat dan tambah besar tidak bisa dihandle, ya harus dilakukan penegakan hukum terhadap kepala daerahnya. Nah, itu haknya Mendagri. Cukup kuat poin-poin ini menurut Anda dalam instruksi Mendagri? Tergantung dijalankan atau tidak. Tergantung dijalankan atau hanya tidak. cakap saja, kan hanya cakap dan surat sementara ini. Ambil tindakan, harus ada ambil tindakan. Sekali lagi orang Indonesia, siapapun dia, apapun pangkatnya, cuek. Jadi harus dilakukan penegakan hukum. Kalau kita untuk masyarakat belum ada peraturannya, perdanya belum keluar. Setahu saya sudah sempat bicara dengan Gubernur DKI itu bulan Oktober atau September soal mendorong perda setelah Jawa Timur keluar perdanya. Ya, jadi belum ada dan menurut laporan yang saya dapat masih di Kemendagri. Saya tidak tahu betul atau tidak karena saya cari juga belum dapat. Itu. Baik, artinya memang harus penegakan hukum menjadi utama di sana. Nggak di mana-mana sanksi itu jadi bangsa yang beradab di seluruh dunia yang sekarang tertib. Itu awalnya selalu karena ada sanksi. Sanksinya biasanya sanksi denda. Nah kita kalau sanksi denda cuma 150, 250, itu mah gampang. Atau sanksi push up. Sanksinya itu harus membuat orang jerat tidak ingin berbuat lagi hal-hal yang sedang dilarang. Tapi juga jangan dicampur antara sanksi dengan kemiskinan. Itu dua hal yang berbeda. Berbicara mengenai sanksi, Pak Baktiar, cukup keras tampaknya sanksi untuk memberhentikan kepala daerah. Mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya justru instruksi Menteri Dalam Negeri ini membackup kami kepala daerah. Jadi Pak Menteri memerintahkan di sini misalnya di bagian kedua melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif, mencegah lebih baik daripada menindak,
pencegahan dapat dilakukan secara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir. Jadi sebenarnya instruksi Menteri Dalam Negeri positif sekali, justru membackup kami dan supaya kepala daerah ini lebih percaya diri melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, melakukan upaya-upaya pencegahan tentu juga tetap lebih awal yang diutamakan, tapi dalam hal terjadi kerumunan yang sudah pasti kerumunan itu akan menimbulkan penularan secara hebat, secara massal, maka kami diminta untuk melakukan penegakan hukum. Nah, kami di daerah sebagai kepala daerah kan punya Forkompimda, ada forum koordinasi pimpinan daerah, ada polisi, ada TNI di situ. Nah, di Kepulauan Riau, sejak saya jadi PJS Gubernur sini, semua kami bicarakan baik-baik dengan para unsur Forkompimda, TNI, Polri. Alhamdulillah setiap ada kerumunan di sini kita bisa atasi gitu. Baik, Jadi Pak, makanya Pak kalau Bahtiar, ada yang pertanyaan gitu. saya bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah jika kemudian ditemukan adanya unsur pelanggaran protokol kesehatan atau gagal dalam mengantisipasi kerumunan? Bagaimana semudah itu bisa memberhentikan kepala daerah? Lagi-lagi itu kan kembali kepada undang-undang. Undang-undang ini kan mengatur di Undang Pemerintahan Daerah, kalau daerah tidak menjalankan undang-undang atau secara nyata-nyata menentang dan melawan undang-undang, kan kepala daerah itu kan diberikan sanksi. Satu mulai dari yang sedang, ringan, teguran, sanksi, kemudian sedang, sampai pemberhentian. Bagaimana cara pemberhentiannya? Tetap kembali mekanisme undang-undang dan peraturan pelaksanaannya begitu. Tetapi Menteri Dalam Negeri mengingatkan, kami ini kepala daerah punya kewajiban untuk melakukan pencegahan, melakukan penanganan, dan melakukan penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, bukan sebaliknya, justru misalnya tidak mematuhi undang-undang itu dalam hal tidak menjalankan undang-undang, Menteri Dalam Negeri mengingatkan bahwa kepala daerah itu bisa diberi sanksi mulai yang ringan sampai dengan pemberhentian. Dan itu dimungkinkan pemberhentian itu. Misalnya dulu pernah ada pemberhentian kepala daerah di Jawa Barat itu. Mekanismenya kan ada tetap melalui proses politik di DPRD sampai misalnya ada fatwa Mahkamah Agung lalu diberhentikan. Dan itu sudah pernah ada di kepala daerah. Jadi tidak ada sesuatu yang patut misalnya kita persoalkan. Justru kami kepala daerah berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang telah mengingatkan kita, jangan-jangan memang kami selama ini tidak terlalu tegas dalam melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, dan sehingga masih banyak kerumunan-kerumunan yang sehingga menimbulkan penularan hebat. Setiap ada pengumpulan orang dalam jumlah banyak tanpa protokol kesehatan, pasti di situ akan terjadi penularan hebat. Dan kalau terjadi penularan hebat, akibatnya warga kita masuk rumah sakit atau terpapar COVID. Dan ujungnya ada dua, sembuh kembali sehat atau meninggal. Gitu. Nah, ini kan dalam konteks kita tetap dalam konteks memerintahkan kepala daerah supaya melindungi warga jangan sampai terpapar COVID, jangan sampai meninggal karena COVID. Jadi tujuannya positif gitu. Baik, nanti kita akan bertanya kepada Mas Ferry, apakah semudah itu kemudian melengsarkan kepala daerah karena pelanggaran protokol kesehatan? Usai jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Sudah tersambung juga bersama kami malam hari ini Wakil Bupati Bogor, Pak Iwan Setiawan. Pak Iwan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tira. Apa kabar Pak Iwan? Kami turut bersimpati atas kondisi Bupati Bogor yang saat ini tengah menjalani perawatan Pak ya, didiagnosa positif COVID-19. Bagaimana kondisi Ibu Pak? Ya, sampai saat ini tidak ada yang dikhawatirkan ya. Kami koordinasi terus dengan beliau dan kami terus report segala kegiatan yang ada selama 1 hari ini. Beliau tidak ada gejala-gejala yang lain-lain ya. Yang penting diminta oleh dokter itu untuk istirahat dan ada beberapa obat yang diberikan untuk menjaga kondisi beliau. Baik, Pak Iwan, kita berbicara mengenai instruksi Mendagri. Ada ancaman pemberhentian bagi kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan. Kita berbicara mengenai apa yang terjadi di wilayah Anda di sekitar Megamendung pada pekan lalu. Apa yang terjadi saat itu Pak, sehingga kerumunan massa akhirnya tidak bisa dibendung? Ya, kami di Satgas COVID Kabupaten Bogor memang ada beberapa kegiatan atau kejadian selama masa pandemi ini. Dan memang di tanggal 13 November itu
kegiatan Habib Rizik mengadakan sholat berjamaah, sholat Jumat dan peresmian peletakan batu pertama. Yang kami lihat itu adalah kegiatan yang memang beliau selama ini sering ke Megamendung, itu tidak ada kegiatan yang luar biasa. Tapi karena semenjak beliau pulang dari Saudi, masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Megamendung itu cukup antusias karena beliau itu public figure ya. Dan kami sebetulnya sudah mengantisipasi kejadian atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat itu. Tapi di luar kendali itu cukup luar biasa para jamaah yang pertama ikut sholat Jumat dan kegiatan dan juga menyambut di keluarga Gadok sebelum beliau sampai ke sana disambut di Cidah Rakatul Jannah. Itu yang kami tidak diperiksa sebanyak itu. Kalau protokol ini kami Satgas Kabupaten dan Kecamatan sudah koordinasi untuk pengamanan di wilayah yang akan dilalui tidak mengganggu jalan masyarakat umum yang akan lewat di jalur Pasir Muncang itu. Tapi itu cukup banyak. Ya kami memang tidak terlihat. Pada untuk panitia Satgas itu dari Disub, DLAJ dan Kepolisian TNI Polri juga siaga untuk menjaga jalur yang dilewatin gitu. Artinya ketika melihat apa yang terjadi di bandara di beberapa hari sebelumnya, bagaimana massa berada di sana berkerumun, apakah itu tidak menjadi gambaran kemungkinan apa yang terjadi di kawasan Megamendung? Ya memang itu yang kami lihat di beliau turun dari bandara, ya dapat pulang daripada menuju Petamburan. Masyarakat memang yang kami tidak prediksi itu kan kegiatannya yang kami dapat laporan itu kegiatan sholat Jumat berjamaah di Megamendung itu tidak ada kegiatan yang lain, Mbak. Hanya peletakan batu pertama dan Jumat bersama di situ. Itu yang kami prediksi awal tidak sebludak itu gitu, Mbak. Baik, berarti lolos dari prediksi di luar kendali. Betul. Saat itu di lapangan koordinasi dengan pihak polisian seperti apa? Meskipun tadi Anda sempat mengatakan pihak polisian juga hadir, gugus tugas juga hadir di lokasi. Apakah ada upaya untuk membubarkan massa? Kami, karena ini kan kewenangan terkait permasalahan penyelesaian atau pembubaran atau mengantisipasi terjadi kerumunan itu, kewenangannya kan ada di Satgas ya. Jadi kami Satgas itu adalah berbagai unsur yang memang terdiri dari TNI Polri, pemerintah daerah itu digabung menjadi Satuan Tugas Kabupaten Bogor. Jadi kami koordinasi antara Satpol PP, Disub, TNI dan Polri itu yang memang kegiatan rutin itu kalau ada kerumunan pasti kami satu tugas gitu. Yang memang pada kejadian itu pasukan atau anggota dari gabungan itu banyak juga. Cuma kami pertimbangan kegiatan tersebut di luar prediksi yang sampai banyak ribuan itu, Mbak. Baik, saya ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, salah satu perwakilan dari kepala daerah tadi sudah disampaikan apa yang terjadi di kawasan Megamendung di luar kendali, di luar prediksi. Apakah kemudian ini bisa menjadi alasan bahwa kepala daerah sebenarnya tidak abai terhadap protokol kesehatan, tapi ada faktor X di sana? Ya kalau memang tidak abai kan nggak ada masalah juga, gitu kan. Makanya kan harus dibaca instruksi Menteri Dalam Negeri dengan baik gitu, mulai dari poin 1, 2, 3, 4. Poin 4-nya kan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah diingatkan kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi kepala daerah sebagai berikut. Jadi Menteri Dalam Negeri mengingatkan sanksi kewajiban dan sanksi kepala daerah berdasarkan Undang-Undang 23 2014. Tapi poin 1, 2, dan 3 itu kan jelas menganjurkan kita selalu menjadi teladan, memimpin masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Jangan sampai ada unsur kesengajaan, justru kita memang tidak melakukan penegakan hukum gitu. Artinya Pak Menteri Dalam Negeri mengingatkan, sebelum masyarakat kita itu terpapar menular, jangan ragu-ragu melakukan penghentian kerumunan gitu. Pilkada sekarang kita hentikan, misalnya maksimal 50 orang. Dalam hal lebih dari 50 orang, langsung dibubarin oleh Bawaslu dengan aparat penegak hukum. Nah, kegiatan sosial kemasyarakatan boleh tidak kerumunan, tetap juga tidak boleh.
tetap kalau ada kegiatan sosial kemasyarakatan, tetap juga harus menggunakan protokol kesehatan. Dalam hal tidak melakukan protokol kesehatan, ya harus ditindak, begitulah, kira-kira seperti itulah. Nah, kami di sini di Kepulauan Riau, nggak ada masalah, kami dengan kepala daerah, dengan bupati wali kota, dengan Forkopimda, kegiatan sosial kemasyarakatan juga ada, kegiatan perkawinan juga ada, tetapi semua dengan protokol kesehatan. Dalam hal tidak untuk kesehatan, kami bubarkan, gitu. Jadi Pak Menteri ini mengingatkan kewajiban kita ini, bagaimana melindungi warga masyarakat kita, supaya terhindar dari bahaya COVID-19. Nah, dalam hal masyarakat kita tidak mematuhi itu, maka terpaksa kita dalam keadaan tertentu, kita paksa supaya dia terhindar dari sakit, begitu loh. Oke, baik. Itu sebenarnya. Saya ke Mas Ferry, karena tadi sebelum jeda saya sempat... Bagus sekali nih surat edaran ini, instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Oke, bagus sekali menurut Anda. Saya tanya ke Mas Ferry, bagaimana poin-poin yang disusun dalam instruksi Mendagri? Apakah semudah itu melengsarkan kepala daerah yang tidak mengikuti ataupun abai terhadap protokol kesehatan, Mas Ferry? Sebenarnya tadi Mbak sudah dijelaskan oleh Pak Bahtiar bahwa ini hanya semacam penyampaian soal pokok-pokok ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi pada dasarnya ini semua yang ada di dalam instruksi ini sudah ada di dalam Undang-Undang 23. Sepanjang memang bisa dibuktikan bahwa kepala daerah melanggar peraturan perundang-undangan, maka tentu ada ruang untuk memberhentikannya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa prosesnya politik sekali dan itu sangat panjang ya, sangat berliku. Bisa dimulai dari hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Nanti paripurnanya belum tentu juga setuju dengan hak menyatakan hak angket itu, hak menyatakan pendapatnya bisa berbeda, begitu ya. Dan kalaupun ternyata disetujui untuk pemberhentian kepala daerah, harus dituntaskan dalam putusan Mahkamah Agung. Dan itu bisa sangat panjang. Nah, kalau ada yang mengkhawatirkan soal Pak Anies Baswedan, saya rasa saya tidak khawatir. Saya tidak melihat ada ancaman berarti di dalam instruksi ini ya. Karena kalau digunakan pasal 93 Undang-Undang 6 2018, unsurnya kan setiap orang yang kemudian melanggar prinsip kekarantinaan kesehatan harus ada akibatnya, Mbak, yaitu darurat kesehatan. Jadi kalau ada yang melanggar protokol kesehatan, maka harus berakibat timbulnya darurat kesehatan. Apa itu darurat kesehatan? Di Undang-Undang 6 itu disebutkan timbulnya penyebaran penyakit yang luas. Dan kerumunan kemarin saya yakin kan sulit dideteksi ya, apakah kerumunan itu menimbulkan darurat kesehatan. Saya agak kurang yakin dalam 3-4 hari akan terdeteksi jumlah orang terdampak COVID disebabkan kerumunan itu. Dan harus diingat unsurnya setiap orang. Bisa juga nanti kena Pak Mendagri ya, karena setuju dengan pilkada di masa pandemik. Karena mau tidak mau banyak sekali orang berkumpul gara-gara pilkada ini. Jadi menurut saya ini tidak akan bisa diterapkan kalau memang tidak terjadi pelanggaran undang-undang. Dan di dalam undang-undang Pemda itu, Menteri dapat memberhentikan kepala daerah secara langsung dalam 3 tahapan. 2 kali peringatan, lalu diberhentikan langsung kalau kepala daerah melakukan penentangan terhadap program strategi nasional. Apa itu program strategi nasional? Yang berkaitan dengan rencana pembangunan nasional, yang berkaitan dengan kesejahteraan nasional. Jadi hampir bisa dikatakan berkaitan dengan kerumunan. Bahkan menurut saya, tentu saya berbeda dengan Pak Bahtiar di soal ini, instruksi ini tidak diperlukan karena kesannya itu ancaman. Ada baiknya memang dilayangkan surat saja, tidak instruksi. Surat untuk meminta kepala daerah betul-betul tegas tegakkan protokol kesehatan. Jadi bahasanya itu bahasa yang mengajak bersama-sama untuk menuntaskan keadaan yang bermasalah ini secara sebaik-baiknya dengan kerjasama. Jadi tidak bahasa mengancam, apalagi kalau ancaman itu tidak menimbulkan pengaruh. Karena kalau kepolisian menggunakan pasal Undang-Undang
kekarantinaan kesehatan, Undang Nomor 6 Tahun 2018, saya yakin tidak akan terpenuhi unsur-unsur itu. Baik, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, tadi Mas Ferry mengatakan sebenarnya tidak perlu ada instruksi ini. Kalau menurut Pak Iwan sendiri, perlu tidak sih diingatkan masalah seperti ini, penegakan protokol kesehatan? Kondisi kita sejak bulan Maret sudah mengalami pandemi. Apakah butuh instruksi seperti ini? Ya, kami di dalam melaksanakan tugas protokol kesehatan kan ada payung hukumnya, Mbak. Yang pertama, kami menyusun Perbuk tentang PSBB. Itu kan se-Indonesia juga sama. Payung hukumnya banyak. Dari undang-undang tentang kekarantinaan, undang-undang pemerintahan daerah, dan lainnya. Itu kami pedomani itu. Dan juga peraturan menteri dan lain sebagainya. Jadi kami di dalam melaksanakan tugas Satgas COVID di Kabupaten Bogor ini, pedomannya adalah Perbu PSBB yang setiap 14 hari kami evaluasi, dan kami selama ini udah hampir 6, itu diperpanjang, Mbak. Jadi pedoman kami itu, dan terkait pelaksanaan Perbuk itu, kami di Kabupaten Bogor, untuk salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang memang berbasis banyak orang itu pasti ada sosialisasi atau komunikasi Satgas baik tingkat kabupaten kecamatan terhadap panitia atau kegiatan seperti hajatan atau rapat, itu pasti kami koordinasi untuk minta pertimbangan dari kami. Itu selama ini banyak surat yang datang ke kami minta arahan berapa jumlah yang harus dipenuhi. Di Kabupaten Bogor, Perbuknya itu salah satu perumahan itu maksimal 150 orang di dalam satu ruangan dan waktunya 3 jam. Itu yang, dan kami di beberapa kecamatan juga ada dari Satgas kecamatan mendatangi panitia. Cuma yang kejadian kemarin Pak Habib Rizik itu, kami juga banyak pertimbangan, Mbak. Kalau kami melihat jumlah yang cukup banyak itu melakukan tindakan yang represif, kami ada pertimbangan terkait masalah keamanan dan lain sebagainya gitu, Mbak. Baik, kita jeda dulu, ada gangguan komunikasi tampaknya Pak Iwan, ada gangguan audio. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas instruksi dari Mendagri mengenai kemungkinan sanksi bagi kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan. Masih bersama narasumber kami malam hari ini, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Pak Bakhtiar Barudin, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mas Agus Pambagio melalui sambungan telepon, analis kebijakan publik, dan juga Mas Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya ke Pak Bakhtiar. Pak Bakhtiar, tadi Mas Ferry sempat merespon sebenarnya tidak perlu ada instruksi seperti ini, tidak perlu diingatkan, banyak regulasi lain yang sudah mengatur. Mengapa tidak hanya cukup memberikan surat teguran sama seperti pada saat pilkada kemarin mungkin, memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak pro terhadap penegakan protokol kesehatan? Ya, sebenarnya teguran juga sudah dilayangkan kan? Sudah ada berapa surat teguran, Pak, Iya, yang disampaikan? ada 72 kepala daerah kan yang ditegur oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan sebenarnya jadi mungkin saya agak berbeda dengan Pak Mas Ferry, sahabat saya beliau dalam konteks ini. Jadi Bang Ferry, kalau di daerah ini memang seperti itulah. Jadi kalau begitu di daerah, gubernur ini kan ketuanya juga untuk penegakan hukum protokol kesehatan. Komandan Satgas juga, dia memimpin, mengorganisir kepolisian TNI di lapangan. Jadi sebenarnya kalau kita baca urut-urutannya instruksi ini, instruksi yang pertama kan satu, minta kepala daerah secara konsisten menegakkan protokol. Yang kedua, menganjurkan kepala daerah untuk mencegah penularan dan secara humanis dan seterusnya. Yang ketiga, memerintahkan kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi di daerah menjadi teladan. Baru yang keempat, baru mengingatkan kepala daerah bahwa ada sanksi loh kalau Anda tidak menjalankan undang-undang. Gitu. Jadi saya kira penting ini sehingga saya sebagai kepala daerah misalnya sekarang ini saya sebagai kepala daerah di Kepri. Saya memimpin, mengundang Kapolda, mengundang TNI Polri di sini, bahwa kita harus bareng-bareng menegakkan hukum protokol kesehatan. Toh penegak hukum protokol kesehatan di daerah kan bukan kepala daerah sendiri. Kami harus bersama kepolisian, bersama TNI. Nah, instruksi ini memberi guidance pada kita, kepada para kepala daerah, untuk tidak ragu-ragu melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, karena itu memang tujuannya untuk mencegah masyarakat agar tidak terpapar COVID-19.
Dan jujur saja di daerah memang ada banyak tempat mulai kendor juga protokol kesehatan ini. Mungkin karena sudah lama, tadinya sangat bagus penanganannya di lapangan, beberapa daerah mungkin sudah mulai kendor. Jadi instruksi ini mengingatkan kita tidak boleh kendor. COVID belum selesai loh kira-kira gitu. Dengan begini saya dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tadi juga kemarin langsung saya kumpulkan dengan Forkompimda saya, ngobrol dengan polisian TNI, ya kita lebih aktif lagi. Toh di daerah juga ada operasi justisia sudah dilakukan, kita ingatkan, Satpol PP lebih aktif lagi mengingatkan, bolehlah aktivitas ekonomi mulai digerakkan, warung-warung, pasar bergerak, kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, masjid juga boleh, kegiatan pengantin juga boleh. Sekarang boleh loh di daerah, sepanjang protokol kesehatan. Nah, tetapi kalau tidak menjalankan protokol kesehatan dan kita sudah tahu bahwa itu akan menimbulkan penularan yang massal dan yang hebat, maka tidak boleh ada keraguan bagi kepala daerah, saya tidak boleh ada keraguan untuk bersama-sama Forkompimda melakukan penegakan hukum protokol. Itu saja sebenarnya itu instruksi ini. Nah, dalam hal, kan ini berlaku umum nih seluruh daerah, dalam hal saya sebagai kepala daerah, justru tidak menjalankan tugas dan kewajiban saya itu, bahkan sebaliknya misalnya, justru menganjurkan kerumunan misalnya, justru menghadirkan kerumunan, lah saya pantas kalau diberi teguran dan bahkan sanksi yang lebih tegas. Undang-undangnya perintah negara lagi sedang perang kok, melawan COVID kok. Nah rumusnya melawan COVID kan tidak boleh ada kerumunan. Lah kalau saya justru menghadirkan kerumunan, bahkan misalnya menganjurkan kerumunan, bagaimana mungkin saya dipatuhi oleh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan? Dalam konteks itu sebenarnya yang kita harus baca, karena ini kan satu rangkaian Bang Ferry sebenarnya, mulai dari poin 1, poin 2, poin 3, baru poin 4. Sehingga kami kepala daerah, saya justru terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri mengingatkan ini, sehingga kami lebih, jangan kendor lah kira-kira begitu untuk melakukan disiplin protokol kesehatan. Sebenarnya disiplin ini harus memang kita lakukan, karena setiap kali kita jebol tidak melakukan disiplin, akan secara signifikan terjadi peningkatan penularan, yang ujung-ujungnya juga akan merugikan warga kita. Tugas kita adalah memastikan warga kita terlindungi, tidak terpapar COVID-19 secara hebat, sehingga menimbulkan kematian dalam jumlah banyak. Baik, Di Mas sini Ferry, walaupun ada tanggapan tentang itu? Ya, sederhananya kan begini, karena ini ada di undang-undang, kenapa perlu diinstruksikan lagi, kan begitu. Harusnya kan diberikan surat untuk mematuhi undang-undang. Jadi karena repetition gitu ya, tidak berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat kan hukum itu kan kadangkala tidak di ruang kosong saja ya. Ada tertuntutnya. Dan kita ketahui bahwa ini ada aroma mendekatkan instruksi ini kepada kasus yang sedang berkaitan dengan Pak Anies Baswedan. Dan mestinya memang tidak harus, saya yakin ada problematika di kerumunan kemarin yang kemudian harus diperbaiki. Tetapi kan tidak hanya Pak Anies Baswedan. Kemarin di Cengkareng itu banyak sekali itu ya orang berkerumun. Yang diberikan sanksi hanya teman-teman kepolisian, padahal kan banyak yang lain juga turut bermasalah, dan itu objek vital nasional loh. Antara tiba-tiba orang berkerumun tidak ada yang ditegur, kepala daerah tidak ditegur, menteri-menteri tidak ditegur. Padahal itu sangat penting, tidak boleh dikuasai oleh siapapun objek vital nasional itu. Nah, saya hanya melihat aspek soal keadilan, jangan sampai kemudian instruksi ini hanya sekedar untuk membangun cywar kepada kepala daerah tertentu. Mestinya ini betul-betul dirangkul semua. Kalau Pak Anies salah, ya saya yakin Pak Menteri bisa bicara baik-baik. Kemarin itu tidak boleh ada yang seperti itu. Saya heran kenapa undang-undang yang sudah ada, sudah tegas, buat lagi seolah-olah menteri yang sangat powerful, padahal isinya kalau yang paham undang-undang Pemda itu sama sekali tidak menunjukkan apapun. Tapi bukan sesuatu yang baru ya Mas Ferry? Memahami undang-undang Pemda, kesannya Pak Menteri mau segera memberhentikan seseorang. Nah ini yang kemudian yang saya tanggapi, dan saya paham betul bahwa memang ada hal yang perlu dibenahi terkait penanggulangan COVID-19 ini. Tidak hanya kepala daerah dan pemerintahan daerah, tapi juga harus dibenahi pemerintahan pusat. Kemudian pada titik tertentu juga abai. Kalau memang semangatnya menjauhkan ya orang-orang untuk berkerumun, kemarin pemilihan kepala daerah
dihentikan saja semua hal yang berkaitan dengan kampanye tatap muka, ya, kampanye yang mempertemukan orang, disuruh kampanye yang lebih menjauhkan publik, ya, misalnya kampanye di dunia sosial, ya, gitu. Di dunia maya. Ini tidak terjadi, saya lihat, dan tanya hanya ingin mempersalahkan bukan kepada satu atau dua orang tertentu saja. Mestinya ini betul-betul hukum yang berkeadilan, betul hanya menjerat karena kepentingan politik, tetapi atas nama semangat menjaga kesehatan publik. Dan saya yakin Pak Bahtiar dan teman-teman, akan mungkin Menteri Dalam Negeri, Pak Anies juga punya tujuan baik masing-masing. Lalu kenapa tidak dibicarakan baik-baik, malah mengeluarkan instruksi yang notabene-nya tidak ada kepentingan apapun di dalamnya sebagai kekuatan hukum. Karena undang-undang sudah mengatakan demikian. Saya ke Mas Agus. Harapannya tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Apakah memang perlu selalu diingatkan untuk menerapkan kebijakan publik memang harus ada seia sekata antara daerah dan pusat. Tapi apakah memang perlu berulang-ulang kali diingatkan? Ya, tidak ada Begini, masalah kan diingatkan itu, Pak. sekarang ini it's a game. Saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Baik. Halo, ya, ini saya jawab. Jadi saya sekali katakan, yang kemarin kejadian dan sampai hari dan nggak tahu kapan selesai, it's a game. Politik adalah game. Ya. Nah, jadi sekarang saya katakan dari awal, kalau sebuah peraturan perundang-undangan, sanksinya tidak dijalankan akan seperti ini. Saya sudah berkali-kali katakan. Ya, nah sekarang kalau kita bicara soal daerah, ya harus punya perda. Yang punya perda soal COVID ini hanya Jawa Timur. Jawa Barat tidak ada, Banten tidak ada, DKI dan sebagainya. DKI katanya sudah berproses tapi masih di Kemendagri. Nah semua ini kalau tidak dijalankan, ya percuma, ngapain dibuat. Surat internal gubernur, Menteri Dalam Negeri kepada gubernur itu surat internal antar mereka. Ya silahkan saja. Dari sisi kebijakan itu bisa-bisa saja diberikan. Yang penting kan bahwa masyarakat bisa mendapatkan ketenangan, tidak takut. Karena kemarin itu menakutkan buat orang biasa, orang yang tidak terlibat dalam politik, orang yang tidak terlibat dalam apapun. Nah ini yang perlu disadari. Kalau satu ditindak, harus semua ditindak. Jangan satu ditindak, satu tidak. Itu tidak akan pernah selesai. Sekali lagi, politik is a game, bukan hitam putih. Itu dari saya. Baik, singkat saja sebagai penutup karena waktu kita sudah habis. Pak Iwan, apakah siap disanksi jika ditemukan ada pelanggaran di sana? Dan juga Bupati Bogor rencananya akan diperiksa oleh Polda Polda Jawa Barat ya Pak ya? Tapi saat ini kondisinya tengah mengalami perawatan, sehingga pemeriksaan ditunda. Ya, kami semaksimal mungkin. Sebelum dilantik kami juga diingatkan terkait hak dan kewajiban yang memang tugas dari kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kami yakin selama ini kami juga semaksimal mungkin melaksanakan Perbup yang berdasarkan undang-undang tersebut. Kami berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas sebagai Satgas COVID Kabupaten Bogor, mencegah kerumunan dan lain sebagainya sudah maksimal. Malah kami punya pikiran daerah mana yang penanganan COVID-nya terbaik di Indonesia, kami akan studi banding. Yang tadi dari Rion kami juga kalau memang benar begitu, kami mungkin segera akan studi banding tentang penerapan COVID yang benar yang ada di wilayah kabupaten di Indonesia. Karena selama ini rujukan kami tidak ada, Mbak. Kami sudah sering diskusi penanganan COVID yang baik di Indonesia daerah mana gitu sering. Tapi kan selama ini kami belum ada rujukan yang terbaik. Makanya sebisa kami memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bogor dengan TNI Polri, itu kami setiap minggu, setiap pembahasan Perbup baru kami berdiskusi untuk membuat Perbup yang lebih baik untuk penanganan COVID di Kabupaten Bogor. Terkait masalah sanksi, kami serahkan penilaian bagaimana apakah Kabupaten Bogor di dalam penanganan COVID ini ada hal yang dilarang, ya kami siap untuk dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, siap bertanggung jawab dan kita lihat bagaimana keadilan, betulkah instruksi yang untuk mengingatkan ini memberikan keadilan untuk semua kepala daerah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Bogor, Pak Iwan, Pak Bakhtiar juga sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya Mas Agus dan Mas Ferry juga sudah memberikan perspektif malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Malam, makasih Mbak Elvira. Selamat malam, Mbak. Dan CNN Indonesia Newscast masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.